Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Edison Lesnusa. Saya bersyukur boleh berkhotbah lewat video ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tentunya kita juga sama-sama mensyukuri anugerah dan pertolongan Tuhan kalau kita bisa hidup hari ini karena kemurahan Tuhan semuanya. Saudara terkasih dalam Tuhan, 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 2 minggu yang lalu, semua orang percaya di seluruh dunia telah merayakan hari Paskah, atau yang kita kenal sebagai hari kebangkitan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Saudara kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita sebagai orang percaya telah diberikan kemenangan oleh Tuhan melalui kebangkitannya. Saudaraku, melalui kebangkitannya kita adalah orang-orang yang diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus, saudaraku, Tuhan kita. Nah, tentunya di balik kemenangan-kemenangan yang Yesus raih, di balik kemenangan-kemenangan Yesus capai sebagai manusia pada waktu itu, saudaraku, ada rahasianya, saudaraku, ada rahasianya. Nah, saya akan baca buat kita semua di dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 38 sampai dengan ayat 41. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mati di kayu salib dan Yesus mampu memenangkan bangkit dari kematiannya, saudaraku. Ini ada rahasianya tentunya. 3 hal yang akan kita pelajari pada pagi menjelang siang hari ini, saudaraku. Yang pertama adalah rahasianya bahwa Yesus tetap berdoa kepada Bapa di surga. Ini yang menjadi rahasia yang pertama. Di ayat 38 dan 39, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Saudaraku, Yesus pada waktu itu berdoa di Taman Getsemani kepada Bapanya untuk menghadapi pergumulan, untuk menghadapi penderitaan yang akan ia tanggung ke depan sana. Yesus berdoa kepada Bapanya, saudaraku. Nah, ini juga menjadi pelajaran buat kita sebagai orang percaya, supaya kita bisa menang atas pencobaan, supaya kita bisa menang atas pergumulan hidup, supaya kita bisa menang atas perjuangan hidup kita, supaya kita bisa menang melawan segala sesuatu yang ada di depan kita sana, saudaraku. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Hari-hari ini kita semua sedang diperhadapkan dengan wabah COVID-19, saudaraku. Supaya kita bisa menang atas COVID-19, kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu melawan COVID-19 dengan kekuatan kita sendiri. Udah banyak pengalaman, udah banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Ada banyak orang-orang kuat, ada banyak orang-orang hebat, saudaraku. Ternyata terpapar virus corona, akhirnya mereka mati, saudaraku. Saudaraku, kalau kita melawan COVID-19 dengan kekuatan kita, maka kita tidak mampu mengatasinya. Tapi dalam hal ini kita perlu berdoa kepada Tuhan Yesus, saudaraku, kepada Tuhan kita, supaya kita bisa menang atas pergumulan ini, supaya kita bisa menang melawan COVID-19 ini, saudaraku. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan waktu kita berdoa, kita minta pertolongan Tuhan datang di hidup kita. Pada waktu kita berdoa, kita minta campur tangan Tuhan datang di hidup kita. Waktu kita berdoa, kita minta kuasa Tuhan yang ajaib bekerja dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama rahasianya untuk kita bisa menang adalah berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Berdoa kepada Tuhan. Hal yang kedua, menjadi rahasia kemenangan Tuhan Yesus pada waktu itu, di ayat yang 39 dikatakan demikian, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Rahasia yang kedua, Yesus bisa menang, mengalami semua dan melewati semua penderitaannya, saudaraku. Yesus berserah penuh kepada Bapanya, saudaraku. Pada waktu Yesus berdoa, Yesus katakan, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku sendiri, melainkan kehendakmu saja yang terjadi. Yesus menyerahkan pergumulannya dalam kehendak Bapa yang terjadi, saudaraku.
Nah, ini penting buat kita juga orang percaya supaya ketika menghadapi pergumulan, menghadapi perjuangan di depan sana, menghadapi peperangan melawan COVID-19, saudaraku, kita harus berserah penuh kepada Tuhan. Karena waktu kita berserah penuh kepada Tuhan, kita mengizinkan Tuhan untuk bekerja secara luas dalam kehidupan kita. Kita mengizinkan Tuhan bekerja semaksimal mungkin dalam kehidupan kita, saudaraku. Ini hal yang kedua yang kita bisa pelajari, yang menjadi rahasia kemenangan Tuhan Yesus adalah berserah penuh pada Bapanya di sorga, saudaraku. Penting dalam kehidupan kita untuk menyerahkan hidup kita secara total kepada Bapa di surga, saudaraku. Kita mungkin akhir-akhir ini panik, saudaraku. Kita penting untuk menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudaraku. Ini yang menjadi rahasia kemenangan Tuhan Yesus pada waktu itu. Hal yang ketiga yang menjadi rahasia kemenangan Yesus adalah di ayatnya yang ke-40 dan 41. Di situ dikatakan demikian, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang menjadi rahasia kemenangan Yesus adalah bahwa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk tetap waspada dan berjaga-jaga. Ya, pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus terus berdoa dan berjaga-jaga. Tapi 3 orang murid yang mengikut Yesus, yang menyertai Yesus pada waktu berdoa di Taman Getsemani, mereka tertidur pulas. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang penting buat kita untuk bisa menang atas segala sesuatu yang kita hadapi di depan sana, supaya kita bisa menang dari pergumulan hidup kita, saudaraku, yang ketiga ini adalah kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga dalam mengantisipasi segala sesuatu, saudaraku. Ini yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Yesus berdoa dan berjaga-jaga pada waktu itu, sehingga Yesus bisa menasihatkan murid-muridnya pada waktu itu, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan aku 1 jam saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari-hari terakhir ini kita semua diperhadapkan dengan wabah COVID-19 yang unpredictable, yang nggak bisa diprediksi. Dia datang dari kanan, dari kiri, dari mana-mana, kita tidak tahu, saudaraku. Kita menghadapi sesuatu yang tidak jelas, kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, saudara. Oleh sebab itu, kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Di samping kita sudah berdoa dan berserah penuh kepada Bapa kita di sorga, kepada Tuhan, kita penting juga untuk berjaga-jaga dan waspada. Ini, saudaraku, menunjukkan supaya kita dalam situasi dan keadaan darurat seperti sekarang ini, dalam segala situasi dan keadaan yang memang mengkhawatirkan dan menakutkan semua kita, maka kita wajib berjaga-jaga, kita wajib waspada terhadap segala sesuatu, saudaraku. Kita antisipasi dengan cara berjaga-jaga. Kalau pemerintah menghimbau kita, menganjurkan kita untuk setiap warga negaranya harus menggunakan masker pada saat keluar rumah, dan juga menganjurkan setiap warga negaranya untuk cuci tangan ketika mau makan atau habis bepergian dari luar sana, saudaraku, kembali ke rumah harus cuci tangan dengan sabun sampai bersih, saudaraku. Dan juga kita harus menerapkan yang namanya social distancing ataupun physical distancing, saudaraku. Maka itu menandakan kalau kita ikuti semuanya, itu menandakan kita orang-orang yang waspada dan berjaga-jaga terhadap segala sesuatu, saudaraku. Di samping kita sudah berdoa dan berserah penuh sama Tuhan, maka hal yang ketiga menjadi rahasia kemenangan adalah berjaga-jaga, berwaspada, saudaraku, dan segala sesuatu yang tidak jelas ini, saudaraku. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, supaya kita bisa memenangkan pertempuran atau perjuangan melawan COVID-19 ini, saudaraku, penting buat kita juga untuk bisa berjaga-jaga. Kita tetap waspada, saudaraku, mengantisipasi. Ya, kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, karena kita nggak tahu itu virus corona datang kepada kita kapan, di mana, dan melalui siapa, saudaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini yang kita bisa pelajari, rahasia ketiga untuk kita bisa menang melawan COVID-19, maka kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, saudaraku. Ada banyak orang hari-hari terakhir ini mungkin karena sudah berdoa, karena sudah berserah penuh kepada Tuhan, menganggap dirinya sudah beriman penuh sama Tuhan, menganggap dirinya hebat, tidak lagi penting untuk berjaga-jaga, tidak lagi penting untuk waspada. Nah, disitulah kita sudah lengah, saudaraku. Disitulah kita menjadi sasaran empuk dari iblis, saudaraku. Oleh sebab itu, di samping kita sudah berdoa, di samping kita sudah berserah penuh sama Tuhan, maka kita pun wajib berjaga-jaga dan mengantisipasi segala sesuatu dengan cara waspada, saudaraku. Ini yang Yesus nasihatkan kepada 3 orang muridnya yang bersama dengan dia di Taman Getsemani pada waktu itu. Jaga-jaga dengan aku 1 jam saja dan berdoa, saudaraku. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ini yang menjadi rahasia ketiga untuk kita bisa menang adalah waspada, berjaga-jagalah terhadap segala sesuatu, saudaraku, supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan dan akhirnya kita kalah, dan akhirnya kita nggak bisa jadi orang yang menang, saudaraku. Nah, rahasia ketiga
yang menjadi rahasia ketiga untuk kita bisa menang adalah berjaga-jaga dan waspada selalu, saudaraku. Jadi pada pagi menjelang siang hari ini ada 3 hal yang kita sudah pelajari bersama-sama yang menjadi rahasia daripada kemenangan Yesus pada waktu itu. Yang pertama, dia berdoa kepada Bapanya. Yang kedua, dia berserah penuh kepada Bapanya. Dan yang ketiga, dia tetap waspada dan berjaga-jaga dalam doanya, saudaraku. Ini juga penting buat kita, supaya kita berdoa selalu kepada Tuhan, kita berserah penuh selalu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus waspada dan berjaga-jaga. Kiranya Tuhan tolong kita semua, Tuhan berkati kita semua. Maju terus, tetap semangat. Shalom, Tuhan memberkati. Haleluya, amin. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maka dikatakan kita jadi lebih dari pemenang. Yang lebih dari pemenang.